Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ya. Mas mau tanya, misalnya mau proses ke luar negeri, posisi non, tapi ada tato, ya nggak kelihatan banget sih, bisa nggak ya? Proses itu ndak ada masalah, Mbak. Nek non itu ya masuk ke PT. Cuman saya belum ada rekomendasi PT yang bisa membantu. Aku masih belum yakin. Jadi sampean boleh cari-cari sendiri PT-nya. Kemarin kan posisi kan teman saya tuh Mas itu ya mau cari. Kemarin udah tak tanyain, ada 2-3 orang yang kenalan di PT itu juga nggak boleh ngangkat gitu. Banyak kok PT, Mbak. Okay. PT itu banyak, dan saya mau cerita kalau non itu perjuangannya itu bisa 6 bulan sampai setahun. Jadi 1 tahun. Jadi kalau kita itu udah berani proses ya wis, segitu itu harus waktu yang harus dibuang. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, daripada kalau saya umurnya sampean sekarang berapa? Ini teman saya paling sekitar sekarang 2-3-4-an. Kalau teman sampean kenapa nggak teman sampean yang telepon saya? Kenapa harus sampean? Yang perlu katanya udah teleponnya nggak diangkat gitu loh Mas, terus nyoba aku telepon gitu. Ya, hari Minggu tahu sendiri kalau hari Minggu itu di Hong Kong itu ngurusi teman-teman, Mbak. Saya fokus sama yang di depan mata saya, bukan di HP. Mereka kan pada libur dan harus sabar. Kalau dia mau cari info ya harus berjuang. Mau nyari info aja telepon wis gak diangkat wis sambat. Repot toh. Anak sekarang kan jaluke ngono. Tapi lah kemarin kan pagi udah tak kasih, coba tanya, masa tanya sendiri gitu loh. Nah aku kan kurang ngerti toh Mas, bisa enggak gitu toh. Terus katanya udah telepon belum sampai angkat, terus aku yang ngomong ya paling kan sibuk gak ngurusin orang tua. Terus yo areknya kan yo nanti lain kali telepon lagi lah, tak coba nih. Tak coba kemarin juga jadi sampai angkat. Nah, makanya kan sampean kemarin telepon. Saya baru hari ini nelpon sampean balik kan. Artinya kalau telepon sebenarnya tetap saya follow up, tapi kan harinya beda. Ya kan? Jadi kalau dia mau berjuang dan apapun, sebaiknya jangan dikasih nomor telepon dulu, kasih channel YouTube-nya dulu, biar dia belajar dulu. Kalau dia belajar dulu, kan dia jadi mikir. Nah, anak-anak ini selalu kayak gitu, langsung ini kasih nomornya, dia nggak ngerti. Giliran aku ngomongin jemping ngegas, dia loro hati, kan dia susah. Tapi kalau dari channel dia nonton sekali, 2 kali, 3 kali, begitu dia serak dengan proses dengan kita kan otomatis. Iya kan? Jadi sampean pun juga tidak terlalu banyak harus menjelaskan. Itu yang aku heran sama teman-teman itu. Kenapa ketika temennya lain butuh, kasih aja linknya. Ini lo belajar dhewe, deloken dhewe. Aku nang kene yo nyambut gawe. Jadi ben awakmu eruh dhewe nyatane seperti apa, menungsane kayak apa, nek wis siap silahkan telepon. Nah, begitu. Makanya ini tak kontenin biar nanti yang merekomendasikan ke teman-temannya itu channel YouTube-nya yang direkomendasi. Karena di situ kan banyak sekali kan, Mbak, yang bisa diambil. Halo? Iya benar Mas. Jadi
Sampean sendiri kalau mau jelasin kan ya sampean kerja. Waktu juga belum lagi nanti kalau jelasin ada yang salah diprotes kemeng iya kan? Iya lah kemarin ki kan tak suruh dia coba tuh PT-PT kan banyak, terus coba tanya saya dulu pasti kan ada nomor itu di situ, tak suruh gitu loh mas. Lah anaknya ngomongnya gak ono mbak, gak ono sing wani ngangkat terus coba aku kan ada kenalan sponsor gitu loh, coba tak tanya katanya juga gak berani ngangkat bocah terus ngomong lah aku pengen kerja di luar negeri lah, tapi nek gak iso terus dipaksa kayak dia tetap gak iso ya, aku ngomong gitu loh mas. Terus coba tak kasih nomornya sampai tak suruh tanya ya ngomong gitu kemarin. Ya nggak apa-apa. Nek denger langsung kan lah, nek denger langsung dari yang lebih paham kan ono arek bisa paham gitu loh mas. Nek yo nyatane nggak iso gitu. Siap. Jadi pun nek enggak gitu mas. Ya, yang bersangkutan sendiri ya mbak. Sampean kasih channel YouTube aja, ya. Oke, gitu aja. Wes semangat, sehat selalu, yo, bye bye. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung yang kedua. Ngekok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Iya, Mas Andrew. Mas Andrew, aku lah pernah ketemu Mas Andrew satu kali di Mongko. Wah, alhamdulillah. Gimana? Dulu 5 tahun yang lalu. Wow, amazing. Waktu awalnya di Mas Andrew ngenalin YouTube itu loh mas. Terus? Tapi aku nggak ngeh. Terus sekarang aku nge-fun tiap hari itu sambil kerja dengerin Mas Andrew. Alhamdulillah. Kasih solusi. Terima kasih. Wow, kayak namanya channel lah, kasih solusi ya. Iya. Namanya channel. Mas Andrew ini. Gimana? Aku mau tanya sedikit. Oh banyak boleh, jangan sedikit nanggung. Wis kadung masuk nomornya. Teleponnya udah masuk, nanya yang baik gimana? Misalkan aku itu mau pulang itu kalau kerja kurang 6 bulan bisa ndak cuti? Bes, pertanyaannya itu nggak sampean jelas secara gini konkret. Lagi ada 2 alternatif gini mas, rencana saya ya, saya itu mau bikin kejutan buat anak saya, mau bikin surprise gitu. Mau anak saya bulan 9 itu kan wisuda, terus saya mau pulang tapi enggak ngomong-ngomong gitu loh. Tapi kerja saya itu kurang 6 bulan, 5,5 lah gitu. Bisa ndak aku kembali ke sini? Terus yang 2 alternatif lagi, kalau anak saya mau takjak main ke sini lah, saya ndak pulang, terus tak bikin ya udah kamu datang ke Hong Kong main 3 hari atau 4 hari gitu. Tapi dia itu punya mas, sudah punya paspor apa yang bilangnya Mas Sandro paspor itu loh. Waktu itu kan lomba internasional di Amerika, jadi sudah dibikinin paspor sama kampus, jadinya bisa enggak istilahnya loyang ke sini 2 atau 4 hari. Itu caranya gimana ya mbak? Apa bikin paspor lagi atau tetap itu? Sudah mas? Dua pertanyaan berarti ya, 2 pertanyaan. Jadi aku nggak kepingin pulang, bikin surprise atau dia yang kesini gitu loh. Tapi takutnya aku pulang nggak bisa kembali, soalnya tinggal 5,5 bulan mas.
Oke, sudah selesai apa belum? Oke, sudah. 2 pertanyaan ya, tak jawab semua ya. Yang tak jawab satu-satu. Yang pertama kan kurang 5,5 bulan. Pertanyaan saya begini, cuti itu dalam 1 tahun, ya kan, 1 kontrak itu kan 14 hari. Iya. Ya, yang membuat semuanya itu bisa tergantung negosiasi sampean sama majikan. 2 hal itu sebenarnya bisa sampean lakukan bersamaan bareng. Jadi pertama sampean bisa cuti menghadiri wisudanya dia, yang berikutnya karena dia berprestasi, dia sudah menyelesaikan masa kuliahnya, balik ke sini sampean bisa ajak dia. Bisa dipahami nggak? Gitu. Nah, bisa dua-duanya. Paspor nggak ada masalah. Sekarang persoalannya adalah, sebentar, saya ganti yang ngomong ya. Iya. Nah, nanti baru sampean mau tanya. Jadi aku jelasin dulu biar lengkap. Makanya kenapa saya dengerin sampean dulu awal sampai akhir. Jadi kalau sampean bisa mengkondisikan, memohon izin dan meminta izin dengan majikan, itu persoalan pertama. Ketika sampean bisa, maka itu terjadi. Sampean menyampaikan ke majikan, saya nggak ngerti ini majikan yang keberapa tahun sama sampean. Kan gitu. Kalau sampean bisa omong-omongan, negosiasi, anakku wisuda, aku mau pulang, mbok izinkan nggak 2 minggu. Pas yang 2 minggunya itu di sela-selanya pas dia wisuda. Boleh di awal atau boleh di akhir, terserah. Mending di awal, jadi biar ada spare. Nah nanti udah nyampe di Indonesia, sampean bisa beliin tiketnya dia balik. Sampean balik ke Hong Kong ditanggung sama majikan, sampean beliin tiket anak PP. Bisa sampean bawa bareng balik ke Hong Kong. Tergantung bagaimana sampean ngelobi majikan untuk meminta cuti. Itu aja sih persoalannya sampean ini, cuman. Gitu ya. Loh iya. Mudah ya. Loh ya mudah apa susah? Padahal aku mikir udah berbulan-bulan loh. Berarti yang kurang 5,5 bulan itu bisa ya Mas ya? Iya nggak ada masalah. Sampean mau finish aja, sampean gitu. mau finish yang 14 hari, sampean minta libur keluar 14 hari sebelum visa keluar itu aja boleh kok. Aku kerja di sini itu dulu 2 majikan, yang 4 tahun finish, yang ini 14 tahun. Nah, tapi alhamdulillah sudah dapat bonus 2 kali. Ini apalagi yang ini? Sebentar. Berarti ini majikan 14 tahun. Iya, tapi sudah dapat bonus 2 kali. Jadi aku itu dia yang nego. Kamu tak kasih bonus, pulangnya 2 bulan tapi kamu nambah lagi gitu. Iya loh. Terus aku itu gini, kalau aku nggak boleh cuti berarti aku pulang terus. Gitu. Wes, insya Allah ya wes lah, kalau nggak boleh cuti pulang terus. Tapi kan bonusku udah saya tarik. Soalnya dia sendiri yang bilang kamu boleh pulang 2 bulan, terus kamu tak kasih bonus gitu. Langsung dikasih. Terus yang ini aku mau minta lagi, caranya gimana ya? Mas, kalau wisuda itu bahasa Hongkongnya apa ya Mas? Aku rasa bahasa Inggris ya Mas. Celebrate graduation. Saya tak tulis ya Mas. Graduation itu kelulusan, celebrate itu perayaan. Jadi perayaan kelulusan kan ya wisuda. Iya, perayaan kelulusan. Iya. Graduate itu lulus. Iya. Graduation itu kelulusan. Celebrate itu peringatan, perayaan. Jadi gini loh Mbak. Oke. Mau sampean ngomong 2 bulan cuti apa wis nggak usah dipikir. Aku cuman minta seminggu boleh nggak? Gitu loh. Kan pas wisuda. Aku minta seminggu cuti. Terus nanti kalau bisa anakku main ke sini ya, namanya anak lah. Ya. Tapi yang paspor itu nggak usah bikin lagi nggih Mas? Nggak usah. Wis keren Amerika nek sampean. Nek ambek aku mari lulus ya tak kon budal nang Amerika loh. Malahan wis tahu melok lomba kok. Mas bilangnya gini, harus kerja 1 tahun terus
ngambil lagi S2 di Amerika beasiswa, cuma saya nggak mampu lah, nggak beasiswa, tapi syaratnya harus kerja 1 tahun. Tapi aku gara-gara dengerin sampean ngomong Jepang itu lah, aku penasaran, cuman ya Allah, apa aku egois ya, wis sakarep-karepe lah, toh usia segitu wis mau kemana, aku nggak Mas, nggak mau kasih solusi yang gini-gini, nanti takutnya aku menekan dia gitu loh. Enggak. Sampeyan jenenge ibu, ora tega. Nggih. Heeh. Sampeyan jenenge ibu ora tega. Asline dhek wis tau nang Amerika yo the best, Mbak. Kan kon ngomong ambek aku nek gak ngono sampean sing tak cekoki ae ben sampean paham. Iya. Oh gitu ya Mas ya. Loh iya no. Jadi nanti ngopi deh. Udah nyampe sini pas wisuda. Tak ajak ngobrol. Boleh ya Mas ya, boleh ya supaya dek itu wawasannya itu iya ya Mas ya. Tenang aku itu dengerin sampean itu hatiku semangat Mas. Loh iya no. Kudu no. Nek sampean gak semangat tak tutup ae channelku gawe apa? Gawe nek gunane, ha? Sing kudu dicekoki iki sampean dudu anake. Ayo Mas, ngopi bareng Mas sama Mbak Yuli Mas. Lah, namanya ibu ya, Kak, biasanya terlalu rewel, tapi aku kepingin minta solusi piye ya Mas. Ibaratnya orang mendukung anak, caranya gimana ya Mas? Tak ajari sampean. Ya ora tak ajari sih, kemenyek keminter nek ngajari. Ayo kita diskusi. Biar nggak jadi kayak kakak saya baru usia 42 kene krekelan golekno dalan genang Jepang. Nek wis ket biyen kan enak. Itu ya karena gara-gara ya bukan nyalain lah. Karena memang ibuku juga nggak tega untuk ngelepas Mbak Yuku. Jadi nih gitu ya, iyalah nek koyo bojoku iki di karo wong tuane wis saiki nang Hongkong lho, wis 20 tahun ya nemu dalan penak. Makane nek terlalu digandoli yo niku, Mbak. Padahal hari-hari ini apa meneh dia Amerika melok lomba. Beyo iki wis lomba nasional 3 kali menang. Loh, Surabaya, Malang, Bogor menang nasional. Dulu SMA juara 1 se kabupaten. Terus sekarang kuliah di iki aku sombong ora ya Mas, tapi aku itu cuma dari kecil Mas yo. Sombong itu dibilang gini Mas. Wah, gini aku itu ya Allah. Ya ndak semua orang kayak gitu ya Mas ya. Gitu loh. Nggak semua orang kayak gitu itu, tapi boleh nilai TKW itu terlalu rendah gitu. Makanya boleh TKW sombong di channel saya itu boleh. Nggak, maksud saya itu ya tidak cuma sebagai pembelajaran lah. Ayo ibu-ibu semangat tuh Jepang gak mikir nih wong lanang, Jepang gak mikir nih cinta wes demi anak gitu loh Mas ya. Kok awis gara-gara sama nih semangat tuh Mas. Tenan loh. Aku meneh iki. Kopi. Gara-gara di Jepang gini terus yang pakai paspor bisa ndak ya? Oh iya, anakku dulu itu pernah Bu, ini aku udah bikin paspor, tak lihat Mas paspornya gara-gara sama ini tuh. Ada 4 strip di atas, berarti itu paspor. Oh, gara-gara Mas Andro ini. Iya, soalnya Amerika. Kalau Amerika paspor biasa lah, nggak patek masuk, angel. Kalau paspor baru. Lagi pula dia ada invitation, ada undangan kejuaraan. Jadinya pasti visa itu gak kapan ting tong trut. Langsung di ACC sama Kedutaan Amerika di Indonesia, budal itu kayak Indonesia Alhamdulillah Mas, juara 1 internasional. Makanya kayak Indonesia Got Talent kan kayak gitu. Duduk Indonesia Got Talent loh ya, Got Talent. Nah iya, sampean harus terbuka, duwe anak pinter. Lah ibuke nek gak pinter ya repot.
Iya, nggih. Ayo Mas ngopi sama Mbak Yuli. Aku kepingin ini kan dia mau kemana, arah kemana ya, minimal kan ibu kasih pendapat itu juga enggak masalah. Dia pendiam kok Mas, mendengarkan gitu loh. Nyampe aku. Cuma ibu terlalu rewel, kadang rewel Mas. Enggak, ya jane sampean wong tuwek yang kepingin anaknya bagus, tapi jenenge anak wedok apa anak lanang? Anak wedok kan? Laki Mas, Loh. laki-laki. Peyuh anak lanang sawangar. Kaya adikku ngono, S2 S3 nang Jepang agak Ya bayar. dia ngambil Mas, Gratis. ngambil programmer elektronik. Apa meneh? Wis, piye terusane ngene iki? Ben ora sia-sia sampean 14 tahun sak majikan, terus pirang tahun iku ben enek regane. Kudu munggah ngonten ngene iki. Ngono lho. Ben roh kabeh iki lho, TKW iki ngene iki lho. Ya ampun ti. Ngono lho. Aku ki ya butuh wong-wong koyo ngene iki, gawe membuka mata dunia. Bahwa gak selamanya mbabu iku rusuh, kotor, elek iki lho sing dihasilno. Aku yang ngerungokno sampean sampai wah. Ini ada kisahnya Mas ya. Dulu SMA dia ndak mau kuliah. Bu, aku mau ke Jepang, tak tangisi ojo tole ibu lunga, kamu kok di Jepang ojo ya nak ya. Akhirnya dia itu dari sekolahan itu pengen cari pekerjaan gitu loh. Ada itu mentalin di ujian kedua ndak lulus. Terus waktu itu SMA itu dia dipilih lomba kabupaten juara 1, nilai nih terus naik kan bagus, rapat bagus. Bu, aku tak kuliah, saya tuh nggak punya persiapan sama sekali, mau pulang. Dan mau pulang Mas, nggak punya uang ya. Akhirnya yuk apa-apa, bismillah le. Akhirnya pakai nilai rapot itu nggak usah ujian, dia lulus di ITS Surabaya Mas. Dari ITS lagi? Setelah, iya di ITS. Masuk wis. Akhirnya lulus. Setelah lulus waktu corona itu, ini cerita ya Mas, nggak sombong. Aku cerita. Oleh. Sombong ya oleh. Nang aku oleh, kudu disombongno nang aku. Aku seneng. Lanjut. Biari ora mau cinta-cintaan tok. Siap. Itu waktu kuliah waktu corona niku nggih Mas. Niku dia itu dari sekian ratus dipilih berapa puluh, tinggal 12 ikut lomba internasional. Jadi semuanya daring, dia udah ke Surabaya. Nah, akhirnya lomba menang nasional 3 kali, menang. Terus dia ikut dari sekian ratus juga dipilih anak 5 terbang ke Amerika. Jadinya waktu itu Bu, aku ini loh paspornya Bu. Ya Allah, kalau orang tua udah diliatin paspor berarti kan bener-bener bisa ke sana. Akhirnya 1 bulan di sana ya alhamdulillah juga menang lagi juara 1 gitu. Iki ya nek ketemu mbak aku, iki dalane beasiswa akeh. Sing sampean ra usah bayar. Cuman kadang-kadang sampean gitu ya, bingung. Lho yo no, wis Amerika piye? Wis Amerika adikku sing ora tau nang ndi oleh beasiswa kok nang Jepang. S2, S3 free. Gratis plus biaya hidup oleh sangu. Ngoten nggih Mas. Ya oleh sangu 12 juta pas S2. 16 juta nek 14 juta S3 nih. Lho piye? Ibuku lho ora ngetokno duit blas. Lho sampean gak takon aku. Untung rungokno kontenku. Nek ora ya jatuh. Gara-gara itu loh Mas. Gara-gara paspor itu loh. KTP itu sama Mas yang itu sama pas konten sama Mas kan kelihatan pinter orangnya, maksudnya kayak gitu. Yang pinter siapa? Oh iya, anakku dulu. Itu loh sama Mas yang mau terbang ke Jepang itu loh Mas, ke Hong Kong itu loh. Masih yang kelihatan pinter. Aku negak ya. Sama luwih pinter. Soalnya sama tahu apa. Apa ya bedanya paspor biasa sama EKTP? Terus tak liatin. Punya anakku apa ya? Oh iya, aku dulu dikasih foto. Oh berarti bisa ya? Kenapa saya ndak ya 3 hari barang 3 hari ke sini kan ya ora apa-apa lah Mas, jenenge anak kan paling tiket sing murah kan juga ada gitu loh. Duh, banyak.
naik Scott, naik Arasia langgananku itu gak sampai 3 juta, 2,5 juta budal. Tapi yang saya salut sama Mas Sandro itu kasih ini anakmu harus gini. Jepang, adikku kesini itu jadi pedoman saya. Oh, ternyata kalau gini ya, makanya saya penasaran sama Mas Andri. Itu. 5 tahun lalu nggak penasaran ya? Penasarannya baru Enggak. sekarang ya? Udah lama Mas. Dulu saya nggak suka channel Mas Ano, kadang getak toh akhirnya saya itu, oh iya, memang uang kita ngomong yo gentenan. Yo bener yo. Solusinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya gitu. Apalagi laki-laki kan orangnya kayak sampean kan sepeda karo wong wedok itu tukang leberan. Kalau sampean ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3, ini yang 4 gitu. Loh iya bener kan? Nah makanya Iya bener. penonton kontenku tuh pinter-pinter selama dia itu nonton terus. Nek gak nonton terus ya wis. Iya bener. Loh ya apa sih? Smart people wis ta. Sing nonton kontenku tuh smart people. Aku percaya, aku yakin. Terus sama Mbak Yuli gitu. Aku sebelum yang viral itu, ada itu aku Mbak Yuli, cara bikin paspor. Tak delok channel Mbak Yuli. Cara bikin gini tak delok. HP ku durai, oh carane daftar gini. Itu pertama malah Mbak Yuli aku ngefan. Bener. Sama Mbak Yuli. Nah, katanya Kan butuh. dulu Mbak Yuli kan sering konten-konten gitu kan. Apa aku cara bikin daftar paspor gini, isinya gini, KTP isinya gini. Tak liatin, oh, tidak usah tanya-tanya. Yang satu HP nulis, yang satu dengerin Mbak Yuli ngomong gitu. Ya, jadi ya wis Amerika guys, wo lomba, wis sak wulan, wah. Iku itu wis sudah harus S2, S3-nya itu wis gak bayar, Mbak. Nah, ini Tokyo Tech iku ya kena, iku wake arek ITS Elektro di Tokyo Tech. Bahasa Jepangnya iku apa ya? Nek sampean delok Tokodai. Jadi Tokodai. Sampean ngomong sama anak sampean Tokodai. Jadi Tokodai. itu universitas elitnya di Jepang untuk yang golongan Tokyo Tech namanya, Institute Teknologi of Tokyo. Nah, itu saingane kampusnya adikku itu. Nah, kampusnya adikku itu Keio University. Keio itu kalau di Indonesia Trisakti. Jadi swastanya number 1 di Jepang. Nah, anaknya sampean wis harus di situ kapasitasnya kalau di Jepang. Kalau di Australia banyak, kalau mau di Amerika tambah keren. Sekarang tergantung sampean duwe wawasan dan pengetahuannya sampai sak piro gitu loh. Nek sampean gak duwe, ya anake engko mau laku dhewe, golek dalan dhewe nek gak enek sing ngarahno. Bukannya golek dhewe gini ndak Mas, mau wis oleh ngambil S2. Alah tuh aku tak leren sing gini mungkin istilah ibu wis kesel lama gini. Sing ora bayar. S2 sing ora bayar, lapo kok bayar? Wong pinter kok kon bayar. Gimana sih? Berarti beasiswa full ya Mas? Loh. Full nggih. Banyak. Dia cegah itu soalnya ngelok sampean wis kesel. Iya. Nggih. Anak itu ngefek. Make kesel. Padahal nek wong pinter iku dibayari sekolahe. Wong nang Amerika dibayari kok piye? Apa meneh sekolah? Le alah, Mbak. Piye ngopi ya kita? Mangan gedang gorengan. Iya. Tak bukakno website sampai nek masalah iku. Adikku lemburu beasiswa iku dari kelas 3 SMP sampai 3 SMA sampai S1 baru S2-nya kelar. Tembus Jepang. Dan gak main-main. Keio University. Waduh. Aku luwih sombong meneh teko sampean. Tapi kan aku wis kedadian. Nggih. Jadi nek kedadian iki ya. Lho enggak gini. Aku tuh seneng
ternyata muncul juga gitu loh. Generasinya mbak-mbak itu yang punya talent. Nah, ini yang lagi kita jaring gitu. Ket wingi gak nemu kabeh bodoh aku isin Mas. Ngonten moh Mas. Lialah, nyamput iki wong-wong. Sing anake wisuda, iso nyekolano perawat, iso nyekolano sembarang karir, itu yang harus naik ke konten, Mbak. Enggak cuman sedih dihapusi, love scammer. Ngono lho, Mbak. Ya. Wis. Nanti minta izin ke majikan sampai cuti pas wisuda, graduate celebration. Ora dikai akeh, mbok seminggu, 2 minggu, pokoknya aku pingin nekani anakku, mareng aku balik rene karo anakku. Nek dirimu bersedia aku izinono ben kok nek nanggone imigrasi anakku bisa kamu yang tampo. Wis aku tak golekno hotel anakku. Aku cuman pingin kasih hadiah karena aku bangga punya anak, dia bisa selesai wisuda dan aku mau carikan info untuk beasiswa. Jadi kalau beasiswa itu scholarship, bahasa Inggrisnya scholarship. Aku kepingin anakku juga sekolah tinggi. Seusia itu ya Mas ya, seusia gitu gini. Bu, aku ya Bu ya, aku iki penting nah Bu. Hanya boleh aku tak les bahasa Inggris nah ya Bu, ya Allah. Bocah wis dia lomba wis dia kuliah, dia itu corone dipercaya karo rektore. Terus dia ikut kesana kemari, pokoknya corone anak bayi lah gitu. Terus tapi dia masih kepingin Bu aku tak les bahasa Inggris karena pernah Mas ngedrop 1 kali gini waktu lomba di Bogor, semua anak itu bahasa Inggrisnya jos, kalahnya sama UGM sama UI. Dia itu mentalnya jatuh Mas, pernah itu jatuh karena apa? Bahasa Inggrisnya yang itu waktu lomba itu bukan lombaan Mas, waktu lomba itu kalah dia. Akhirnya dia minta Bu aku tak les ya. Terus saya ya Allah kok pengen les lo bahasa Inggris gitu loh Mas. Duh, kok pengen les lho aku ya budal le. Wo, mae iki piye budal le. Les opo tak bayari mae le, wis gak apa-apa. Mama, Ibu di sini cari uang, kamu belajar sing pinter lho. Aku krungu ngene iki rada berabak, Mbak. Jadi anak itu juga bisa ngedrop loh Mas, gara-gara lomba. Iya no. Bisa ngedrop juga loh. Loh, Mbak, sampean tak kandhani, adikku kalau sampai rankingnya itu jatuh jadi 2, seharian itu dia nggak keluar kamar, Mbak. Sampai itu nilainya tahu. Ya Mas, itu nilainya A semua. Nah. Dari semester 3 ke sekarang itu A semua. A semua. Yang semester 1, 2 itu A, AB, B, A, AB, AB. Tapi sekarang semuanya A semua. Iku wis kena digesendenan iku. Nek iso dia bahasa Inggris the best, kuliah nang New Zealand. Selandia Baru. Bahasa Inggrisnya kurang Mas, maksudnya ya. Nah, ya wis, sing kurang dudu areke, sing kurang sampeane, kurang nyurung. Iya. Sampe ini kurang nyurung. Jadi areke ya gampang. Saiki jenenge arek lanang ya. Gak ero apa-apa. Eroe mau raga duit. Tapi ibaratnya ya wong jenenge fokus. Arek kayak gitu tuh dia fokus pasti. Dia tidak akan berpikiran yang lain kecuali di depan matanya dia. Urusan lomba ya wis, lomba iki ya apa carane. Dia hanya kayak gitu. Dia tidak diberikan gambaran, oke, bijimu apik kabeh, oke, kamu harus nanti ikut beasiswa. Harus ada yang ngarahin kayak gitu. Kalau nggak ada yang ngarahin, akhirnya ya kayak gitu. Jadi woles. Nah adikku enggak. Adikku itu sejak dari kecil sudah senengane gambar Sailor Moon. Bapakku ngeliat, kok iki senengane kartun Jepang. Mulailah dia ndelok film-film Jepang. Wah, akhirnya pingin nang Jepang. Ya wis. Begitu lulus ITB langsung ngomong karo ibuku, Bu, aku aja digoleki 7 tahun ya. Aku arep sekolah. Ya wis, dia cari sendiri. Distimulus aku kalau dengerin sampean ngomong, Bu, aku les bahasa Inggris ya. Aku jadi teringat dulu adikku itu minta les bahasa Jepang bayarnya 90.000.
kelas 2 SMP kalau enggak kelas 3 SMP. Kalau enggak SMA aku enggak ngerti, lupa wisan. Terus bapak ibuku itu ribut gara-gara bayar listrik. Akhirnya dilumpukno receh-receh kabeh ambek ibuku. Gen bayar lelesane adikku basa Jepang. Lah terus saiki nek wis nang Jepang 17 tahun. Buke njaluk motor Avanza langsung arepe ditukokno tapi gak enek sing nyetir, aku dikongkon mulih. Kongkon ngetekno ibu nang ndi-ndi ambek dhek dibayari. Oh, kere enggak, aku ya punya harga diri moh. Nggih dhuwitmu. Mbok masih isin nek. Masih kemenyek, kemlelet nek piye terusan. Yo mono, adikku sing nyambut gawe ngesakno no. Aku mau nyadong tok harga diri no, masih piye. Aku bener kalau ngomong les-les kayak gitu tuh aku jadi inget loh. Yang nganterin les itu aku, soalnya kan adikku cacat, Mbak. Adikku disability. Tangannya cuman jarinya 2. Jadi ibu itu pokoknya selalu pesen, adikmu ojo telat nek nyusul. Nek sampai aku nyusul telat dek nyampe nang omah beyo nek nyenenin tek ngamek kurang golek. Itu ya Mas. Apa? Itu yang di Jepang itu ya? Iya no, wis kebanggaan. Ya, makanya hari-hari ini aku sering telepon dia karena dia udah capek kerja kan. Aku pingin dia refresh. Apa kemarin udah ngomong, aku habis dari cek ke dokter hasilnya ngene-ngene, waduh. Wis rileks kan gak perusahaan, aku bilang wis ora usah ngoyo-ngoyo, aku bilang. Ya kayak gitu Mbak. Ya piye yung jenenge bedanya mau setahun nek. Nah aku sampai sekolah kalah sak seret tuh. Makanya kan kita sekarang lagi project Mbak Yuku umur 44. Lah anaknya sampean wis teko Amerika Mbak. Waduh, sampean ya sekarang 21 Mas. Memang 6 tahun setengah 5 tahun. Pokoknya 6 kurang itu SD waktu itu. Ya wis. Iki aku wis bayangno dia wisuda sarjana S2 S3 gak bayar nang New Zealand terus foto karo sampean. Peyo rasane. Ya Mas, jadi nih memang ya tak solusinya ya wis ben sekolah dulu ya Mas ya. Iya. Ya harus no, sekolah, ilmune pinter kok. Ibuke nyurung. Wis sampean bahagia Mas yo. Sampean diompreng-ompreng majikan anak-anake prestasine ngono ya ora ngurus. wis ora uprus ngomongane majikan model piye anake. Mantan suwen nggih Mas, aku kok merinding jenengan kayak semangat aku padahal aku ya jenenge wah piye to lek ada kok ini. Makanya ya memang bener ada kalanya iku lak ngresah kada piye bocah mentale ya wis Bu aus ndak sekolah. Nah, iku bahaya. Aku lho wis ngomong karo ibuku. Sandi arepe adikku jenenge Sandi kan. Sandi arepe daftar nang ITB. Kowe budal ora, nek ora budal ibu sing budal. Oh, tak terno, Mbak, sekolah. Marang ngono karena lanang aku ya lanang wis mari entuk kos-kosan ya jenenge adikku. Lah jenenge ibuku kan ya jenenge arek kan, dik jaman ya mono kan. Wis 3 dina ya, gelem gak gelem tak tinggal ya aku balik nang kampus ya aku ngomong ngono kan. Dan dilalah dhek dicopet, ditodong ambek wong getune setengah mati aku terusan. Kok adikku aku dikongkon jogo karo buke kok tak tinggal mulai, tapi ya situ jadi bahan pembelajaran. Untung kok gak disuduk. Jadi kadang-kadang ya rodok menyesal. Makanya kan sekarang terus melihat generasi-generasi nih mbak-mbak kayak gini kayak sampean ngene duwe anak kayak ngene, waduh. Iki kudu disaduki ibuke ben melek ben tangi. Iya, itu. Aku enggak berpikir untuk itu Mas, beasiswa full. Maksudku full. Aku takut deh kan ya gini. Walaupun dapat beasiswa kan masih sini kuliah di luar negeri kan banyak gitu teman. Alah sampean iki kok. Itu pemikiranku Mas. Ya makane sampean iku kudu dijak ngopi ben moprol uteke. Ben padang jeleng. Oh iya ya. Karena saya ngomong itu berdasarkan experience. Saya ngomong itu bukan teori, Mbak. Iya kan. Nah makanya kan saya nggak pernah ngelihat sampean ngosek WC kan. Saya nggak pernah ngelihat itu. Saya justru
kalian dan teman-teman semua dan mbak-mbak semua ini luar biasa gitu loh. Makanya bagaimana supaya lebih luar biasa, dibuka cara berpikirnya. Sampai aku punya obsesi gimana caranya ibu dari Hongkong, anaknya di Jepang semua punya visa atau kutegino. Ya sudah lah, aku nggak muluk-muluk. Saya bisa bikin 3 sampai 4 orang aja yang kesana biar membuka. Ya, berinding Mas. Biar membuka gara-gara gitu. Mas Samen pernah ngomong itu, adikku gini, anaknya gini Bu, bocah gini. Jadi aku semangat. Oh iya. Iya no, Mas sama Andro harus semangat sampean. Adikku yo seneng nek karo wong pinter. Malah aku tak kandhani iki ngene. Wah, keren Mandu, keren. Nah, mesti kayak gitu. Adikku itu cari beasiswanya ke profesor, Mbak. 102 kalau enggak 103. Proposalnya dia diajukan ke profesor yang ada di Jepang. Dia punya listnya. Itu masih bisa dipakai kalau anaknya sampai nanti mau. Cara-cara seperti itu agar sampai enggak keluar biaya. Adikku arepe budal, ibuku njaluk duit aku 5 juta karena itu aku dulu kan kerja. Ya aku duwe nyobuk tak kasih ke amplop. Tak kasih nang ibuku, sama ibuku dikasih nang adikku. Adikku ngomong ngene, "Wis PN Bu, aku wis duwe." Bayangkan, berangkat lo wis duwe. Iya ini ditokno ambek dhek jret, wis gak usah Bu. Sampeyan ora usah metu duwe. Apa ya ibuku nangis gero-gero. Dirangkuli anake. Piye jal? Malah wayahe giliran berangkat nang Jepang ditumpakno sing kelas eksekutif. Apa tempat duduke dhek wis duwe bayangan, nang pesawat kursine cilik, cawike nggawe tisu. Akhirnya enggak keturutan sampai ibu meninggal. Makanya nek aku ngomong anak sampai nang New Zealand, nang Australia, terus wisuda, terus sampean teko, sampean foto, mbok sombongno nang aku, lo aku bahagiane ra karo-karuan. Ngawur ya sampean nih. Aku sampean ngomong kok keronta-ronta, Mas. Sudah wis. Kita tata masa depan untuk lebih baik ya. Kerja keras sampean itu. Kasih semangat saya biar saya ngomongin pelan-pelan. Oh, gini loh, Siap. Sing penting aku ditukokno kopi, omonganku ganyeng. Ya, wis. Pokoknya harapannya ke depan aku mbok pameri fotone sampean anake wisuda nang Melbourne lah, New Zealand, Amerika lah. Masuk iku wis. The best wis. Tak konten the best. Itu tadi masuk Tokodai ya, Mas? Tokodai ya. Tokyo Technology Institute Teknologi Tokyo. Tokodai. Itu bahasa Jepangnya. Iku wis isine arek-arek ITS akeh iku, Mbak. ITS UGM di situ ngumpulnya. Seniornya kemungkinan aja juga ada kalau dia mau cari. Rata-rata teknik elektro yang masuk ke situ. Iya, dia ngambil elektro, Mas. Nah, teknik elektro itu rata-rata di Tokodai. Tapi saya berharap kelihatannya penasaran kalau ke New Zealand. New Zealand juga nggak kalah. Soalnya dosen-dosen ITB itu rata-rata kuliahnya di New Zealand. Wah. New Zealand ya? Ya, Selandia Baru. Iya. Wah, kok nek sampean moro-moro ngomong ngono kan anake langsung, "Hah? Nek nyeluk buke apa mama?" Ibu. Nah terus, "Loh, buke kok ngerti?" Ngono lho, buke sinau le. Senau, Mas. Paspor itu senau dari sampean lho. Apa to bedane paspor biasa karo E? Sampean kan ngomong sama E itu. Tak lihat paspor tibane berarti saya rencana saya cuma 1 tak punya paspor bisa nggak ya Rene? Ya main 3 hari gitu loh. Bisa? Mas, masuk dulu. Ayo wes kita diskusi nanti di sini sambil ngopi. Tak kontenin ya. Ben aku bahagia ngono lho, aku bahagia pokoknya. Nggih, sampun nggih Mas. Siap. Bersuwun. Semangat. Ya, terima kasih. Salam buat Mbak Yuling ya Mas. Ya, dia lagi dadar dok.
buat sarapan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh guys, ini loh yang tak tunggu, konten yang kayak gini. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.